Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan Jalan Dakwah setiap episodenya insya Allah selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak, dan insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa Ustadz Abi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, ini juga banyak jamaah yang hadir ingin mendengarkan banyak tausiah Ustadz. Masya Allah. Kita sapa Ustadz ya. Sudah ada jamaah dari Majelis Talim Al-Huda Rahman Kampung Kitamu, Desa Kemuning Tangerang, Majelis Talim Bunda Solehah Cikarang, Majelis Talim Raudatul Jannah Cikarang Barat, Majelis Taklim Asyidikiyah Cikarang. Assalamualaikum. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkam. Bu. Bu. Sudah berapa lama menikah? Siapa yang paling lama? 10 tahun, angkat tangan. 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Tua juga. Usia pernikahannya maksudnya ya? Iya. Alhamdulillah bisa 30 tahun lebih. Panjang ya Bang? Panjang ya. Wah, Masya Allah 30 tahun. Saya belum ada setengahnya Bu. Saya baru 15 tahun Bu. Ibu 30 tahun lebih. Masya Allah. Saya baru 10 tahun. Hah? 10 tahun. Masa? 10 tahun? Iya. Oh, bedanya kali 10 tahun. Iya. Beda sama istri 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini di usia pernikahan yang lama ya, Bu, ya, 30 tahun, 35, 40 tahun. Tapi kan lama nih. Ada nggak yang usianya cuma 2 tahun pernikahannya, Bu? Di sini nggak ada. Setahun, 6 bulan, sebulan, pagi kawin, zuhur kawin, asar cerai, ada. Nah, tapi walaupun usia pernikahan lama, pernah nggak nih ibu-ibu merasa kok semakin kesini rasanya udah kayak ada yang kurang gitu, Bu? Ngobrol juga kayak biasa aja, kayak udah nggak resep lah melaki gitu kayaknya, Bu. Pernah? Malah makin sayang. Iya. Bilang aja di tato suami itu, bini gua tuh bilang makin sayang sama gua tuh. Kalau nggak dimasuk TV, Tapi memang Bu ya, memang ada yang kadang-kadang nih ya, ibu-ibu tuh lebih memilih untuk diem-dieman sama suami kalau lagi marah, ada. Nah, makanya di dalam kajian ini nanti Ustadz akan mengajak jamaah ya untuk berbicara tentang, membahas tentang saat rumah tangga terasa hambar, Bu. Ya pasti ibu-ibu pernah mengalami lah masa-masa di mana rumah tangga terasa hambar. Mungkin hari ini, ya kan? Mungkin kemarin atau mungkin besok. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan harmonisnya pernikahan dengan ibadah? Langsung aja Ustadz untuk tausiah bagaimana saat rumah tangga terasa hambar dan mengembalikan harmonisnya dengan ibadah. Silakan Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari ini tempat rumah tangganya tambah berkah, duitnya tambah banyak. Yang aminnya kenceng gak punya duit.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita takdimi segenap para guru, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat dimanapun berada. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ada dalam keberkahan dari Allah, amin. Yang sama kita hormati Bang Bedu yang paling ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasir Randu, baliknya membeli bakiak. Kita doain Bang Bedu biar rezekinya banyak. Bulung cendrawasih makan ubi. Cakep. Terima kasih Abi. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada dan pemirsa yang ada di hadapan saya semua, sehat Ibu? Bapak sehat? Masya Allah, hari ini nampak Bang Bedu ini wanita-wanita solehah, amin, yang selalu bersyukur dalam rumah tangganya, iman kepada Allah, amin ya robbal. Saya boleh tanya? Boleh? Setiap di antara kita kalau rumah tangga itu ada yang senang, ada yang duka, ada. Itulah rona dan warna rumah tangga, betul? Setiap perjalanan rumah tangga yang begitu panjang, kita Allah berikan pasangan yang itu adalah cerminan dari diri kita. Suami adalah cerminan bagi istrinya dan istri adalah cerminan bagi suaminya. Sehingganya di antara kita semua ini harus bisa menjadi penenang, harus bisa menjadi penyejuk, harus bisa saling menguatkan. Kalau di antara keduanya masing-masing punya jalan sendiri-sendiri dalam menjalani rumah tangga, maka otomatis yang tadinya awal pertama rumah tangga bahagia, awal pertama rumah tangga saling pengertian, di awal rumah tangga semuanya saling bisa menyempurnakan, tapi karena seiring waktu, seiring panjangnya usia pernikahan, ada orang yang kadang-kadang selalu nyalahin pasangannya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Biasanya kalau ada suami di awal rumah tangga, suami mau makan disiapin nasinya, disiapin air minumnya, disiapin makanannya. Berlalulah rumah tangga hampir 15 tahun, istri ngomong kalau mau makan beli aja di warung Padang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka inilah yang terjadi, sehingga kadang-kadang kita selalu merasa rumah tangga terasa hambar, rumah tangga terasa tidak nikmat, rumah tangga terasa tidak ada warna. Kenapa? Karena kita hidup dalam rumah tangga tapi hidupnya masing-masing. Istri main handphone depan TV, suaminya main handphone depan rumah, anaknya main handphone dalam WC. Jadi rumah tangganya masing-masing. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita, kalau ada hal dalam rumah tangga lalu kita merasakan hambar dalam rumah tangga kita, maka kata Nabi yang pertama, jadikan istrimu sebagai sahabat dalam rumah tanggamu. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Kalau punya masalah itu cerita sama suami. Ayo agar rumah tangga biar tidak terasa hambar, hadirkan komunikasi yang baik dengan suami.
Ini mah ya Allah, awal rumah tangga sering ngobrol sama suami, apa aja ngobrol sama suami, di mana tempat ngobrol sama suami. Sekarang jarang istri yang sering ngobrol sama suami. Ada yang begitu bang? Ada. Mana orangnya bang? Nih. Jadi di rumah nggak ada komunikasi. Bagaimana akan menciptakan nikmat, bagaimana akan menciptakan warna yang indah kalau suami dan istri dalam rumah tangga nggak saling Ada di sini yang ngobrolnya jarang-jarang sama suami, ada? Mana orangnya? Nah. Ngobrolnya kalau minta duit doang. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Yang kedua, bagaimana cara membangun agar tidak merasa hambar? Ajak su istri sholat berjamaah. Barang siapa, kata Nabi, orang yang ketika dia di malam harinya lalu dia mengajak istrinya untuk sholat malam, sesungguhnya ini adalah satu jalan di mana akan menguatkan rumah tangga. Alhamdulillah. Saya tanya, Bu, sering bangun malam? Ngapain? Pipis. Bangun malam. Aduh, Pipis. Pak, sering bangun malam? Ngapain? Ke WC juga. Ayo, maka jaga ibadah di alam rumah tangga kita. Ajak istri kita sholat malam, ajak suami kita untuk ibadah. Mudah-mudahan dengan membangunnya ibadah dalam rumah tangga, Allah jaga dari nikmat-nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, tepuk tangan ibu untuk ke Ustadz Abi. Ya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, beri kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ustadz Abi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Oh saya ibu, bukan mau tanya. Mau sama Bang Bedu. Mana? Mau? Iya silakan. Mana dulu? Bu. Ya bu silakan. Ya awas kinjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Majlis Salim Al-Huda Ar-Rahman, kampung Kitamu, Kresek, Tangerang. Saya mau bertanya, Abi. Boleh, Ibu Rodiah. Iya. Pernah kerja Rodiah? Zaman Jepang. Di Jepang, iya tahu berarti ibu guru sejarah deh ibu, jangan. Silakan ibu. Saya ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari teman. Boleh. Teman saya ini kan usianya udah 40 tahun. 40 tahun. Dia ini tiba-tiba hamil lagi anak keempat. Iya. Hamil lagi anak keempat? Anak keempat tanpa direncanakan. 40 tahun udah anak keempat. Iya. Tanpa direncanakan. Alhasil suaminya ini kan otomatis dia harus kerja keras kan. Benar. Jadi untuk anak, menghidupi anak keempat ini. Iya betul. Rencananya kan dia apa namanya, Mau hamil lagi yang kelima. Mau hamil lagi. Baru lahir. perekonomiannya itu pengen pensiun dini rencananya ya. Jadi Suami pengen pensiun buat, kali ya. Buat anak ketiga aja gitu. Oh rencananya cuma 3 aja cukup ya. Ya cukup. Persiapan dia cuma 3 aja. Lahir anak keempat. Di luar Iya lahir perkiraan ya belum kan? bertiga. Nah, anak terus? keempat. Terus otomatis kan rumah tangganya itu kan dia nggak harmonis tuh. Oh, jadi si suaminya ini uring-uringan terus tuh. Uring-uringan Lagi terus. kenapa sih bisa lagi ada keempat Jadi gitu? si istrinya ini kan dia merasa sedih dan bingung tuh, Iya. Pak Ustadz. Benar. Jadi solusinya gimana tuh Pak Ustadz? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok suami uring-uringan ya kan? Iya ya. Hasil efek dia juga ya. Iya. Padahal ada sebab ada akibat. Ada itu. sebab lagi, ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Iya. Gak mungkin hamil kalau gak ada aksi ya kan? Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah.
setiap orang itu hanya punya harapan. Dan harapan yang paling berharga itu saat harapan itu kita gantungkan kepada Allah. Dan setiap orang itu punya rencana. Tapi sebaik-baik daripada rencana itu adalah Allah Maha Pemberi rencana sebaik buat kita semua. Maka ketika ikhtiar kita hanya pengen punya 3 anak, tapi Allah berkata beda. Allah pengen karuniakan kembali, karena anak ini adalah anugerah, anak ini adalah titipan, anak ini adalah cahaya yang boleh jadi dengan anak ini mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Jadi apa yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik menurut Allah. Apa yang menurut kita baik belum tentu juga baik menurut Allah. Sehingga ketika memang Allah takdirkan kita dikaruniakan anak kembali, sikap kita seperti apa? Jadilah orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, karena saat ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak, belum tentu nikmat itu Allah berikan kepada orang lain. Orang lain sampai program kehamilan, orang lain sampai menunggu sabar bertahun-tahun. Ini ada satu keluarga yang asal nempel lahir lagi, nempel lahir lagi, asal nempel lahir lagi. Alhamdulillah. Nikmat apa enggak? Ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Apa maknanya? Bahwa Allah akan menitipkan rezeki setiap orang. Wala taqtulu khasyata imlak. Jangan pernah kau takut lalu engkau membunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Allah mengatakan demikian. Wala di sini adalah harfun nahyi. Allah melarang kepada seorang orang tua mereka membunuh anaknya karena kenapa? Takut dalam keadaan miskin. Artinya adalah apa? Bahwa hidup itu urusan Allah. Senang, bahagia, susah, itu semua urusan Allah. Kalau Allah mau memberikan rezeki kepada kita, gampang saja. Yang terpenting kita taat kepada Allah. Amin ya robbal. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ibu sarankan kepada sahabatnya, bilang sama suaminya, ini boleh jadi hadiah dari Allah. Mudah-mudahan dengan anak keempat ini ternyata jadi hikmah Allah angkat derajat kita. Dan tidak mungkin sampaikan kepada suami si sahabat ibu tadi, boleh jadi hadirnya anak ini membawa keberkahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Insya Allah. Siapa orang yang ketika dia berhusnudzon kepada Allah dengan sangkaan yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada keluarga tersebut. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong buat Ibu Rodia. Begini ya, kadang-kadang suami takut gak mampu merawat dan menghidupi anak yang keempatnya. Karena rencana 3 aja. Oke, baik, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.